dengan penilaian status gizi anak umur 6 sampai 18 tahun. Nah, di atas 18 tahun juga akan memiliki metode yang berbeda sampai usia 60 tahun. Nah, kemudian 60 tahun ke atas atau lansia juga memiliki metode penilaian status gizi yang berbeda juga. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar masing-masing kelompok umur itu cara penilaian status gizinya seperti apa. Walaupun kemarin kalian pasti sudah belajar dengan Bu Zana terkait dengan penilaian status gizi pada balita ya, pada balita dan remaja, atau terkait dengan indeks antropometri ya. Sudah ya kemarin? Sudah belum? Indeks antropometri, ada apa saja sih indeks antropometri? Ada yang bisa menjelaskan ke saya indeks antropometri apa saja? BB per U. Ya. TB Terus? per U. TB per U. Apa lagi? Ada 4 ya? Ya. Ya. Menyebutnya jangan per ya, Dek ya. Walaupun tulisannya per. Menyebutnya BB menurut umur. TB menurut umur. BB menurut TB. IMT menurut umur. Jangan bilang per. Ya, karena kita sebagai ahli gizi memang istilahnya memang menulisnya per, tapi itu secara istilah merupakan menggambarkan berat badan menurut usianya, tinggi badan menurut usianya, gitu ya. Jadi per itu dibaca menurut, seperti itu ya. Sudah betul. Jadi indeks antropometri ada 4. Nah, kemarin sudah belajar itu sama Bu Zana. Baik, untuk indeks antropometri yang BB menurut TB, TB menurut umur, BB menurut umur, apakah sudah dijelaskan bagaimana cara menghitungnya menggunakan rumus secara manual? Sudah ya? Sudah? Sudah belum? Sudah, Bu. Udah. Oke, baik. Kalau sudah, baik. Berarti sudah pintar semua. Jadi kalian berarti sudah memiliki kompetensi untuk mengukur indeks antropometri baik secara manual maupun dengan aplikasi. Kalau aplikasi ada banyak ya, Dek. Kalian download aja tuh aplikasi di Play Store gitu untuk menilai status gizi anak, itu ada banyak ya. Kemudian kalian juga bisa pakai aplikasi software yang ada di laptop, itu namanya WHO Antro. Itu juga tinggal masukin BB-nya berapa, TB-nya berapa, nanti di klik, nanti akan sudah keluar sendiri indeks antropometrinya berapa, Z-score-nya, standar deviasinya berapa gitu. Namun kemarin juga sudah diberikan secara manual, jadi kalian tidak hanya bisa mengeklik saja secara otomatis gitu, tapi kalian bisa cara menghitungnya secara manual seperti itu. Nah, ini saya akan share screen materi pada hari ini, yaitu Nutrition in Life Circle. Artinya kita akan belajar bagaimana menentukan status gizi pada tiap-tiap tahap kehidupan, mulai dari bayi sampai lansia. Oke. Ada yang belum mandi di sini? Saya ngacung. Saya belum mandi, guys. Dari pagi ngoceh terus, guys, di depan laptop ya. Oke, mas, nggak apa-apa. Sudah ya ini ya. Saya share dulu. Nah. Oke, baik. Sudah bisa dilihat PPT saya? Sudah, Bu. Ya, ini kenalan ya, kelas A sama B sama C ya. Kita belajar, kalau sama saya santai aja ya, belajarnya kita have fun aja begitu. Yang pasti yang saya inginkan adalah kalian paham dengan materi yang diajarkan, karena gini, kalian kan ahli gizi, calon ahli gizi. Nah, ahli gizi itu wajib pakai banget menguasai yang namanya penilaian status gizi. Karena ini merupakan kompetensi utama kalian sebagai ahli gizi. Jadi PSG, mata kuliah PSG itu benar-benar harus kalian kuasai, karena ketika nanti di lapangan kalian bekerja menjadi seorang praktisi gitu ya, baik di lapangan, di masyarakat, ataupun di mana, mungkin di rumah sakit gitu ya,
penilaian status gizi itu pasti Anda yang akan kalian akan ditunjuk untuk menilai iki status gizinya piye ki gitu ya. Coba dinilai, coba dianalisa dari status gizinya seperti apa. Nah, kalianlah yang akan ditunjuk untuk menganalisa itu. Makanya kalian harus menguasai kompetensi bagaimana menghitung status gizi pada tiap kelompok usia seperti itu. Kita mulai dulu dari bayi dan balita ya. Ini ada beberapa data begitu informasi ya terkait dengan berat badan dan tinggi badan pada usia bayi dan balita. Bayi itu usianya berarti 0 sampai 1 tahun ya, Nak. Kemudian kalau balita 1 tahun sampai 5 tahun begitu ya. Nah, ini BBL itu berat badan lahir ya. Berat badan lahir itu rata-rata kalau anak Indonesia atau bayi Indonesia itu berat badan lahirnya itu sekitar 3.000 sampai 3.500 gram, gitu ya. 3.000 sampai 3.500 gram. Nah, bayi itu dikatakan dia BBLR atau bayi dengan berat badan lahir rendah itu jika di bawah 2,5 kilo atau 2.500 gram. Seperti itu. Kemudian untuk tinggi badan, ini bukan TB ya. Harusnya apa ini kalau bayi nyebutnya? PB ya, panjang badan ya, karena kita ngukurnya dalam keadaan dia terbaring ya. PB, saya betulkan sekalian biar nggak lupa ya. PB panjang badan bayi itu rata-rata di Indonesia adalah 50 cm. Nah, ketika bayi itu berusia 5 bulan itu pada umumnya berat badannya itu 2 kali berat badan lahir ya. Jadi berat badannya sudah hampir 2 kali berat badan lahir. Namun ini hanya rata-rata ya, Dek ya. Jadi tidak buat patokan seperti itu. Yang menjadikan patokan itu ya status gizi menggunakan indeks antropometri tadi, gitu ya. Jadi ini hanya kisaran aja atau rata-rata saja. Kemudian ketika dia beranjak menjadi usia 1 tahun, ya berat badannya itu 3 kali berat badan lahir, seperti itu. Kemudian usia 1 tahun untuk panjang badannya hampir 1,5 kali panjang badan saat dia lahir. Ini adalah rata-rata pertumbuhan bayi di usia 0 sampai 1 tahun itu seperti ini. Nah, ini adalah rumus yang wajib kalian catat dan kalian hafalkan sampai kapanpun seperti itu. Untuk menghitung berat badan ideal dari bayi usia 0 sampai 12 bulan. Artinya ini merupakan rumus berat badan ideal untuk anak usia di bawah 1 tahun, gitu ya. Jadi batasnya adalah 12 bulan atau 1 tahun. Rumusnya adalah umur dalam bulan ditambah 9 dibagi 2. Nah, rumus ini akan selalu kalian gunakan untuk menghitung berat badan ideal pada bayi ketika kalian mungkin ketemu dengan kasus asuhan gizi pada bayi. Gitu. Jadi misal nanti ketemu pasien bayi, kemudian kalian diminta untuk menghitung berapa kebutuhan energinya, gitu ya. Untuk menghitung kebutuhan energi, tentu kita akan menghitung berapa berat badan idealnya, kan gitu. Nah, di bawah usia 1 tahun itu rumus perhitungan berat badan idealnya itu seperti ini ya. Umur dalam bulan ditambah 9 dibagi 2. Nah, kemudian untuk rumus berat badan ideal pada usia 1 sampai 6 tahun, ya, rumusnya adalah umur, namun di sini dalam tahun ya, sudah dalam tahun ya, dikali 2 ditambah 8. Nah, rumus ini harus ngelotok gitu ya, maksudnya dihafal di luar kepala. Oh, kalau di bawah tahun begini rumusnya. Oh, 1 sampai 6 tahun rumusnya begini. Seperti itu. Silakan dicatat atau mungkin nanti PPT juga akan saya bagikan. Nah, kita sudah belajar bagaimana cara menghitung berat badan idealnya untuk bayi dan balita. Sekarang kita belajar bagaimana mengukur status gizinya. Kita sudah tahu ya, mungkin kemarin sudah diajarin sama Bu Zana menggunakan sebentar ya, Dik ya. Oke, sudah. Status gizi pada bayi dan balita. Jadi kalau saya ngomongin bayi dan balita berarti usianya maksimal adalah 5 tahun ya, atau 60 bulan. Nah, menghitungnya tadi ya menggunakan indeks antropometri. Indeks antropometrinya ada 3 ya, yaitu berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan. Ya, ada 3.
Nah, cara membaca perhitungan indeks antropometri 3 ini, ya, 1, 2, 3, itu penyajian datanya itu bisa menggunakan 2 metode, Dek. Kalau yang diajarin Bu Zana kemarin itu menggunakan metode Z-score, atau kalian itu ngitung Z-score-nya. Ya, kalian ngitung Z-score-nya. Ngitung Z-score-nya, kemudian kalian ketemu berapa Z-score-nya dengan satuan standar deviasi, ya, disajikan dalam nilai standar deviasi. Oh, Z-score-nya itu minus 1,06. Nah, itu artinya apa? Ya, kalian nanti kategorikan, kan begitu ya kemarin ya. Nah, itu satu. Jadi menilai indeks antropometri itu bisa dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan Z-score yang kemarin kalian pelajari. Yang kedua adalah bisa dengan menggunakan persentil. Persentil. Jadi kalau persentil ini tidak dihitung, tapi diplot pada tabel seperti KMS gitu. Ada yang sudah pernah melihat? Saya stop share dulu ya. Ada yang sudah pernah melihat tabel indeks antropometri menggunakan persentil? Pernah lihat? Belum ya, belum pernah tahu ya. Kalau di luar negeri banyak yang menggunakan persentil ini untuk menilai status gizi pada bayi. Kalau kita kan kemarin yang diajari Bu Zana pakainya kan Z-score ya. Ya kan? Pakainya Z-score, nilai Z-score sekian. Min 2 sampai 2 itu status gizi baik kan gitu ya. Di bawah itu berarti kurang, ya, di atas itu berarti berlebih. Itu boleh pakai itu ya. Namun ada juga cara lain namanya persentil. Coba saya perlihatkan. Sebentar ya, saya carikan di Google ya. Bentar. Apa ya? Bentar ya. Nah, ini. Nggak jelas. Pakainya persentil CDC namanya. Sebentar, saya buka dulu nih. Sudah ketemu? Nggak jelas ya gambarnya ya. Nah, ini ya. Bentar ya guys, tunggu ya guys. Saya perlihatkan. Oke, saya share screen ya. Ini. Nah, ada yang bisa melihat layar saya? Gambar? Bisa Ibu. Ya, bisa ya. Baik. Jadi supaya kalian tahu, oh ternyata cara membaca, oh bukan. Aduh, saya sudah buka. Ternyata cara membaca indeks antropometri itu tidak hanya menggunakan perhitungan Z-score saja. Ternyata ada cara lain, yaitu menggunakan persentil. Bisa ya, wis ini aja lah yang tadi. Mana? Nah, ini deh. Ini adalah weight for age. Artinya apa weight for age? Ayo, weight for age artinya apa? Weight itu BB ya.
Ya, silakan. Berat badannya menurut umur. BB menurut Menurut umur. Ya, betul. Weight for age itu artinya BB menurut umur atau ditulisnya BB per U. Ya, ini adalah bahasa Inggrisnya tuh weight for age, Dek, ya. Boys berarti untuk laki-laki karena di sini gambarnya biru ya, berarti ini untuk anak yang laki-laki, seperti itu. Birth to 2 years berarti ini dari lahir sampai usia 2 tahun, seperti itu ya. Nah, ini adalah usianya. Kemudian yang ke bawah ini ya, yang ke bawah ini adalah usianya. Ini apa nih? Horizontal adalah usia, kemudian yang vertikal adalah berat badan. Nah, ini di sini sudah ada grafik ini ya, 97. 97 itu berarti persentil ke 97, persentil ke 85, persentil ke 50, 15, dan ini adalah 3. Nah, kita tinggal plotting saja seperti KNS. Misal anak saya yang dulu itu usia 2 tahun atau 18 bulan ya. Ketika usia 18 bulan itu beratnya 12 kilo. Anak saya itu beratnya 12 kilo, 18 bulan. Mana 18 bulan? Berarti kan di sini ya, ini kan 18 nih ya. Dari 10 tambah 8, 18. Terus kemudian dia beratnya adalah 12 kilo. Berarti ada di sini. Ya, ini di sini. Berarti dia di persentil berapa? Di persentil antara 50 sampai 85. Ada di sini. Ya, titiknya ada di sini anak saya. Nah, artinya apa? Ya, artinya saya sharekan punya saya tadi mana? Ya, ini artinya kalau menggunakan persentil, kalian bisa lihat PPT saya? bisa Ya, ini ya, kategorinya seperti ini, Dek. Dikatakan normal, status gizinya normal bila ketika di plotting dia berada di antara persentil 5 sampai 95. 5 sampai 95. Ini mungkin yang terbaru antara 3 sampai 97, Dek. 3 sampai 97. Dikatakan status gizinya normal. Kita balik ke yang tadi. Nih, tadi kan dia kan di sini ya, angka 12-nya di sini. Ya, berarti dia berada di bawah persentil 97, tapi juga di atas persentil 3. Jadi kalau dia berada di antara ini, garis ini, dan garis ini, ya, berarti ketika di plotting dia berada di dalam pita ini antara persentil 3 sampai persentil 97, artinya dia memiliki status gizi yang baik. Nah, kalau ketika di plotting dia berada di atas garis 97, ini kan 97 ya. 97 kan yang atas nih, garis ini. Nah, kalau di sini, berarti dia status gizinya apa? Lebih. Kalau ketika di plotting dia berada di bawah 3, di bawah, artinya ketika di plotting dia berada di sini, plottingnya, berarti dia status gizinya adalah kurang. Seperti itu. Paham ya? Cara membaca status gizi menggunakan persentil, ya. Ini adalah cara lain, ya, untuk menilai status gizi dengan indeks antropometri selain menggunakan Z-score. Kalau Z-score harus dihitung berapa nilai standar deviasinya, berapa Z-score-nya, kemudian dikategorikan, kan gitu. Nah, kalau menggunakan persentil tinggal di plotting aja. Nah, terus ini tabel yang ada pita-pitanya begini dapatnya dari mana, Bu? Kalian bisa searching ya di Google, di webnya WHO. Di webnya WHO nanti klik aja di situ persentil weight for age, usia berapa. Nanti di situ akan ada tabel ini. Tergantung dari pasienmu nanti usianya berapa, ya, tinggal dibuka aja di situ kalian plotting. Nah, nanti kalau dia berada di antara pita ini plottingnya berarti status gizinya baik. Kalau di atas itu berarti lebih, kalau di bawah itu berarti kurang. Kalau ini tanpa perhitungan ngitung-hitung ya, nggak usah pakai ngitung karena tinggal di plotting aja kita udah tahu dia status gizinya apa. Seperti itu ya, Dek ya. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Cara lain menggunakan indeks antropometri selain Z-score? Paham?
Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, nanti jangan kaget ketika kalian suka baca jurnal misalnya, jurnalnya internasional. Biasanya yang suka pakai persentil ini luar negeri. Ketika menilai status gizi untuk balita, dia pakainya persentil. Oh, persentil rata-rata sampel memiliki status gizi berapa? 65 persentil. Kalian nggak akan garuk-garuk kepala, oh pergi maksudnya 65 persentil ya. Ternyata ada cara lain menilai status gizi itu pakai persentil. Caranya begitu ya. Oke. Baik. Setelah itu ya. Itu persentil ya. Kemudian kemarin yang diajarkan Bu Zana menggunakan Z-score. Nah, untuk mengkategorikan Z-score itu kalian pakai acuan apa? Mengkategorikan status gizi dengan indeks menggunakan Z-score. Apakah sudah pakai Permenkes yang terbaru yang tahun 2020? Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Baik, bagus berarti ya. Oke, next saya share screen lagi. Saya lanjutkan. Ya. Ya, sudah pakai yang ini ya, yang terbaru ya. Tahun 2020 nih ya, nanti bisa dibaca lagi kategorinya. Nah, kemudian ini kemarin rumus Z-score, perhitungan manualnya sudah diajarin Bu Zana. Di sini saya sempilkan sedikit contoh soal, nanti bisa dibaca saja. Caranya sama persis dengan yang diajari Bu Zana ya. Baik, tadi berarti kita sudah mempelajari bagaimana menentukan berat badan ideal dan status gizi untuk bayi dan balita ya. Rumus berat badan ideal sudah saya berikan, kemudian perhitungan status gizinya juga sudah saya jelaskan, bisa pakai Z-score, bisa pakai persentil ya. Itu sampai anak usia 5 tahun ya Nak ya. Kemudian next kita lanjut untuk status gizi anak usia 6 sampai 12 tahun ya. 6 sampai 12 tahun. Oke, kita belajar dulu berat badan idealnya nih. Bagaimana sih rumus perhitungan berat badan ideal untuk anak usia 6 sampai 12 tahun? Ya, rumusnya adalah usia dalam tahun kali 7 dikurangi 5 dibagi 2. Nah, ini juga harus hafal nih. Biasanya nanti akan kalian butuhkan di mata kuliah GDH ya, sama Bu Faro sepertinya ya. Dalam menghitung kebutuhan energi, kalian akan dituntut untuk bisa menghitung berat badan ideal dari personal atau individu yang kalian hitung gitu. Hitung dulu berat badan idealnya, kemudian dihitung kebutuhan energinya. Nah, rumusnya gimana? Kalau anak usia 6 sampai 12 rumusnya ini. Ya. Nah, kemudian untuk status gizinya anak usia 6 sampai 12 tahun sudah tidak menggunakan berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, sudah tidak menggunakan berat badan menurut umur dan BB menurut TB. Ya. Tapi menggunakan IMT menurut umur. Ya, IMT menurut umur ini adalah kategorinya yang saya ambil dari Permenkes nomor tahun 2020 ya, nomor 2. Seperti itu. Pasti kalian juga sudah pernah diajari ya cara manualnya seperti apa. Nah, tapi di usia 6 sampai 12 tahun bahkan sampai usia 18 tahun itu masih tetap bisa menggunakan TB menurut umur, Dek. Untuk apa nih? TB menurut umur itu apa sih, Nak? Status apa ini, Nak? Ayo, kalau BB menurut umur dan BB menurut tinggi badan ini kan status gizi. Ya, kalau TB menurut umur untuk menghitung status apa? Tinggi badan. Ya kan? Status tinggi badan untuk menilai apa? Menilai apa? Masa lampau, Bu. Ya, betul sekali menghitung status gizi yang masa lampau karena dia berhubungan dengan linier atau tinggi badan gitu ya, sehingga itu adalah masa lampau. Itu untuk mengukur apa, Nak? Apa? Stunting. Iya, betul. Itu namanya status tinggi badan ya. Status tinggi badan. Nanti di situ kategorinya ada stunting ya, sangat stunting atau normal kan begitu. Nah,
TB/U ini juga bisa digunakan untuk mengukur status tinggi badan anak usia sampai 18 tahun, ya. Ya, yang tidak bisa digunakan adalah BB menurut umur dan BB menurut tinggi badan. Untuk yang di atas 5 tahun. Tapi TB/U, TB menurut umur masih bisa digunakan sampai usia 18 tahun. Untuk menghitung apa? Untuk menghitung status tinggi badan. Oke, masih bisa ya? Seperti itu. Baik, lanjut. Kita ke usia remaja, 12 sampai 18 tahun. 12 sampai usia 18 tahun yaitu usia remaja. Berat badan idealnya sudah pakai berat badan ideal rumus Broca ya, sama dengan usia dewasa ya, sama dengan kita ya, usia dewasa untuk menentukan berat badan ideal yaitu dengan apa? Tinggi badan dikurangi 100 cm dikurangi 10%. Ya, sudah sama dengan kita dewasa juga sudah menggunakan rumus Broca ini untuk berat badan ideal. Ya, kemudian untuk status gizi ya masih sama dengan yang usia sebelumnya yaitu 6 sampai 12 tahun yaitu menggunakan IMT menurut umur. Seperti itu. Oke. Next. Nah, kita sudah masuk di usia dewasa sekarang. Perhitungan berat badan ideal usia dewasa sama dengan tadi ya remaja ya, menggunakan rumus Broca. Ya, berat badan ideal remaja, dewasa dan remaja itu sama pakai Broca, yaitu tinggi badan dikurangi 100 kurangi 10%. Nah, pada kondisi tertentu, pasien itu bisa tidak dapat diukur tinggi badannya, Dek. Ya, kemudian, serta mungkin pasien itu kadang mengalami UDEM atau asites, gitu ya, sehingga berat badan dia saat itu harus dikoreksi begitu. Jadi misal nanti ketemu sama pasien yang mengalami udema. Udema itu artinya apa? Pembengkakan karena retensi cairan gitu ya. Biasanya di kaki atau di tangan atau di wajah seluruh badan gitu ya. Nah, ketika ketemu sama pasien yang udem itu harus kita koreksi berat badannya. Jika udemanya itu ringan ya, misal kita timbang ya, berat badan dari pasien itu ditimbang itu 60 kilo. Berarti kan di situ ada berat badan udem, artinya berat badan di situ adalah berat badan basah. Kita harus mengetahui berat badan kering, artinya tanpa udem. Bagaimana caranya? Udemnya disingkirin dulu, Bu. Ya nggak bisa. Ya udemnya udah ada di situ gitu ya. Bagaimana cara menguranginya? Mengkoreksinya menggunakan pengurangan persentase ya. Jika tingkat udemnya itu rendah atau ringan, dikurangi 10%. Kalau tingkatnya sedang dikurangi 20%, kalau berat dikurangi 30%. Gitu. Nah, ringan yang seperti apa? Ringan itu jika udemnya terjadi pada tangan atau kaki. Pada tangan atau kaki. Jadi salah satu, bisa tangan saja, bisa kaki saja. Berarti itu nanti berat badannya dia dikurangi 10%. Nah, berat badan kering itulah yang nanti kalian gunakan untuk perhitungan energi, untuk perhitungan IMT seperti itu ya. Kemudian sedang adalah udema yang terjadi pada wajah dan tangan atau wajah dan kaki. Jadi ada dua bagian tubuh yang mengalami udema. Berarti itu dianggap tingkatnya sedang, artinya dikurangi 20%. Kemudian udema dianggap berat jika ada seluruh tubuhnya udem, yaitu tangan, kaki, wajah, semuanya udem, berarti dikuranginya 30% dari berat badan yang kita timbang saat itu. Seperti itu ya. Begitu juga dengan asites. Asites itu apa sih? Asites itu adalah penumpukan cairan pada perut. Nah, pada kondisi penyakit tertentu, kadang perutnya itu besar, Dek. Jadi kayak orang hamil, padahal dia nggak hamil. Artinya apa? Ada retensi cairan yang ada pada perutnya, sehingga itu dinamakan asites. Ya, itu juga sama ya, pengurangannya adalah jika asitesnya ringan itu 2,2, jika asitesnya sedang itu 6, asitesnya berat itu dikurangi 10 kilo ya, bukan persen ya, ini sudah kilogram, langsung dikurangi saja. Ini fungsinya buat apa sih, Bu? Fungsinya buat nanti kalau kalian sampai di mata kuliah dietetika ya. Dietetika itu kan
kalian sebagai ahli gizi harus memberikan asuhan gizi pada pasien berpenyakit. Nah, ketika pasien itu ada udema atau ada asitesnya, maka berat badan aktual dari pasien tersebut harus kalian koreksi. Karena di situ tidak berat kering saja yang tertimbang, tapi ada asites dan ada udemanya. Berarti harus dikurangi untuk mendapatkan yang namanya berat kering. Nah, berat kering itulah yang nanti kalian gunakan untuk perhitungan kebutuhan energi, ya, perhitungan status gizi seperti itu, kebutuhan protein dan lain sebagainya. Ya, pengurangannya begini. Nah, Bu, asites yang ringan, sedang, berat itu yang seperti apa, Bu? Kalau asites nanti kita bisa tanyakan ke dokter yang menangani pasien tersebut, gitu ya. Ini kasusnya adalah biasanya di rumah sakit ya, Dek. Ketika nanti kalian jadi ahli gizi di rumah sakit, menghitung berat badan kering dari pasien seperti itu. Untuk asites kalian bisa tanyakan, ini tingkatnya ringan, sedang atau berat? Karena memang ahli gizi nggak bisa ngukur langsung asitesnya ini sedang, ringan atau berat, seperti itu ya. Kalau ringan berarti nanti dikuranginya 2,2, kalau sedang 6 kilo, kalau berat 10 kilo. Ya, ini pengetahuan aja sih. Kasus-kasus udema dan asites ini mungkin nanti akan kalian temukan di mata kuliah selanjutnya, semester berapa ya? 5 mungkin ya, ketika nanti kalian berhadapan dengan kasus asuhan gizi klinik gitu ya. Minimal sudah pernah dengar bahwa ketika ada udem dan asites harus dikoreksi berat badannya, seperti itu. Nah, ini juga kemarin mungkin sudah dibahas sama Bu Zana bahwa ketika ada pasien tirah baring, ya, pasien itu tirah baring ya, atau artinya dia nggak bisa bangun dari tempat tidur rumah sakit begitu, kalian tidak bisa mengukur berat badannya, kalian tidak bisa mengukur tinggi badannya, maka bisa digunakan perkiraan. Kalau tinggi badan itu perkiraannya bisa pakai rentang tangan, bisa pakai tinggi lutut, dan bisa pakai ulna, ya. Sudah tahu ini kan kalian? Sudah diajari Bu Zana kan ya? Sudah. Baik, Bu. Ya, baik. Nah, kalau berat badan, Dek, berat badan itu taksirannya pakai apa sih, Dek? Berat badan? Kalian, kalau ini kan taksiran tinggi badan. Kalau berat badan itu kalian mentaksirnya pakai ukuran apa? Ayo. Masih ingat? Pakai apa kalau berat badan? Misal ada pasien itu tidur, nggak bisa bangun. Kalian perlu berat badannya dia. Perlu tahu, karena nanti untuk menghitung kebutuhan energi kan. Gitu. Nah, yang diukur apanya tuh? Apanya, Dek? Ya benar, lila. Ya, betul, lila. Lila ya, sudah tahu rumusnya? Ada, Bu, kemarin diberikan Bu Zana, Bu, tapi saya lupa. Nanti dibuka lagi ya. Tapi yang pasti tahu ya, untuk mengukur berat badan itu menggunakan lila. Taksiran berat badan itu pakainya lila. Oke, kita lanjut ke status gizi dewasa. Status gizi dewasa pakainya sudah IMT ya, Nak. Saya stop share dulu. Ya, IMT normal, status gizi baik itu antara berapa sampai berapa sih? Ya, saya ingin kenalan sama Raihan, Nail, Laden 3B. Monggo, kalau status gizinya baik, itu IMT-nya berapa sampai berapa sih, Nak? Halo, Raihan. Jadi yang baik ya, Bu. Ya, berapa? Normalnya tuh di bawah 18,5. Itu kurang. Wah, Status berarti gizi baik itu 18,5 ke atas ke 22,9. sampai 25 saya. 25. Oh, Kalau 22,9 itu yang dulu. Perhitungan dulu waktu saya S1 itu masih pakai 22,9 ya waktu itu. Sekarang sudah diperbaharui ya. Oke. baik, Bu. Mungkin belum dapat ya ini ya, nggak apa-apa weh, saya share dulu, saya share lagi ya, share. Ini ya, ini nanti saya beri Permenkesnya ya, Peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan kategori IMT. Jadi kategori IMT itu nggak ngarang ya, Dik ya, sudah dibakukan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, nanti saya bagi ya Permenkesnya. Nah, jadi ini IMT normal adalah antara 18,5 sampai 25.
Ini anak gizi harus hafal ya di luar kepala ya. Normal, IMT normal adalah 18,5 sampai 25. Nah, di bawah 18,5 sampai 17 artinya kurus. Ya. Kemudian di bawah 17 artinya sangat kurus. Nah, kemudian di atas 25 sampai 27 artinya overweight atau bahasa Indonesianya bukan gemuk nih, kelebihan berat badan. Ini ya, kelebihan berat badan. Kemudian kalau lebih dari 27 ya, artinya dia sudah masuk ke obesitas. Seperti itu, ya. Ada juga yang menyebutkan antara 25 sampai 27 ini sudah disebut obes, tapi obes tingkat 1. Kemudian di atas 27 ini obes tingkat 2. Ada yang begitu, ya. Nanti saya beri peraturan Menteri Kementerian Kesehatannya, bisa kalian baca. Oh, ini toh kategori IMT untuk dewasa. Gitu ya. Sampai di sini paham? Adakah yang bisa menyebutkan rumus IMT? IMT rumusnya gimana? Naili himatul ulya. DB per TB kuadrat. Ya, betul. TB-nya dalam senti apa dalam meter? Ayo. Ayo. Duh. Nah, ini ketahuan nggak pernah ngitung IMT masing-masing. Ayo. TB-nya dalam meter apa dalam senti? Meter. Ya, dalam meter ya. Kalau BB-nya dalam kilo, kalau TB-nya dalam meter ya. Oke, sudah bisa semua berarti. Baik. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang status gizi lansia. Masih punya 20 menit lagi ya. 10 menit lagi. Saya mau jelaskan dulu. Status gizi lansia. Jadi kalau IMT tadi itu dipakai usia berapa sampai berapa, Dik? IMT, bukan IMT menurut umur ya, tapi IMT saja. Itu dipakai usia 18 sampai 60. 59 ya. IMT itu digunakan untuk mengukur status gizi 18 sampai 59 tahun. Nah, mulai usia 60 tahun ke atas, artinya dia sudah menginjak kelompok umur apa? Lansia ya, sudah menginjak kelompok umur lansia. Nah, di lansia ini, penghitungan status gizinya sudah tidak menggunakan IMT lagi. Sudah tidak pakai IMT. Ya, kenapa ini? Kenapa lansia nggak pakai IMT? Tapi menggunakan apa kalau lansia? Menggunakan kuesioner yang namanya MNA, Mini Nutritional Assessment. Karena apa? Yang pertama, karena pada IMT itu kan ada perhitungan tinggi badan, ya kan? Perhitungan tinggi badan. Sedangkan pada usia lansia, tinggi badannya itu tulang punggungnya sudah ada pelengkungan. Sehingga tinggi badan sudah tidak lagi menggambarkan tinggi badan yang sesungguhnya. Sehingga IMT saja sudah tidak bisa menjadi patokan perhitungan berat badan. Status gizi. Kemudian yang kedua, lansia sudah ada perubahan komposisi tubuh. Artinya komposisi lemaknya sudah menjadi lebih banyak dan ada penyusutan massa otot. Massa ototnya berkurang. Sehingga IMT yang mengandalkan berat badan untuk perhitungannya sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai pengukuran yang akurat untuk mengukur berat status gizi. Ya, yang ketiga, ada banyak faktor yang terkait dengan asupan makan pada lansia dan penurunan berat badan karena adanya perubahan komposisi tubuh tadi. Ya, jadi pada lansia itu akan banyak gangguan-gangguan makan, akan banyak fisiologi tubuh yang terjadi. Misal gangguan mengasup makanan, mengunyah ya karena gigi yang tanggal dan lain sebagainya. Pokoknya ada banyak gangguan terkait dengan makanan atau makan pada lansia, sehingga kita harus menambahkan beberapa pertanyaan,
beberapa asesmen pada lansia terkait dengan pola makannya, sehingga pada lansia status gizinya menggunakan MNA atau Mini Nutritional Assessment. Ya, nanti akan saya bagikan form MNA ini di grup, begitu bisa kalian pelajari. Nah, MNA ini merupakan kuesioner yang isinya pertanyaan. Ya, MNA itu ada dua jenis, Dik. MNA yang short atau pendek dan MNA yang long atau panjang, seperti itu. Saya akan tunjukkan. Ya, apakah sudah bisa melihat layar saya, MNA? Bisa ya? Ya, ini adalah form MNA. Ya, di sini ada yang short, ada yang long. Kalau yang saya tampilkan ini adalah yang long. Pertanyaannya sampai R, nih ya, sampai R nih, Dek. Ya, sampai R. Kalau yang short itu yang seperti ini. Jadi short itu pertanyaannya hanya sampai sini, Dek. Hanya sampai F saja. Sampai F saja. Ya, sampai F. Jadi sampai F, kemudian kalian skornya berapa? Pertanyaannya sampai F, kemudian kalian skornya berapa? Sudah, nanti bisa dikategorikan. Apakah lansia ini termasuk status gizinya normal? Apakah lansia ini termasuk status gizinya at risk, artinya beresiko malnutrisi, atau dia sudah masuk ke kategori malnutrisi. Seperti itu. Ya. Terus kapan saya menggunakan short dan kapan saya menggunakan long, gitu ya. Nah, ketika kalian mengukur status gizi lansia yang tidak perlu sesuatu yang komprehensif, artinya tidak perlu sesuatu yang betul-betul ingin melihat secara detail status gizi lansia tersebut, kalian boleh cukup menggunakan yang short saja sampai pertanyaan F saja, kemudian kalian jumlahkan, kemudian kategorikan, sudah cukup. Namun, jika kalian ingin menggali data yang lebih in-depth assessment, artinya dia ingin data yang lebih komprehensif atau lebih dalam terkait dengan status gizi lansia, itu kalian bisa lanjutkan sampai R. Ya, sampai R ini. Gitu. Nah, saya akan jelaskan yang short di sini. Ada 6 pertanyaan ya, dari A sampai F. Ini ya, mini nutritional assessment A sampai F. Yang A, has food intake decline over the past 3 months due to loss of appetite, digestive problems, chewing or swallowing difficulties? Artinya, apakah ada penurunan asupan dalam 3 bulan terakhir, gitu ya, dikarenakan tidak nafsu makan atau hilang nafsu makan, digestive problem atau saluran cernanya bermasalah, atau kesulitan dalam mengunyah atau menelan? Apakah ada kondisi ini selama 3 bulan terakhir? Ya, kalian nanti tinggal jawab. Severe decrease in food intake, artinya ya ada dan berat kondisinya. Artinya betul-betul susah mengunyah, misal tidak menafsu makan sangat sangat parah, gitu ya. Artinya asupannya sangat sedikit sekali dikarenakan dia nggak bisa makan, mungkin karena giginya tanggal dan lain sebagainya, atau mungkin karena nafsu makannya betul-betul menurun dan lain sebagainya. Kalau moderat, artinya sedang-sedang saja, berarti dipilih yang poin 1. Kalau no, artinya tidak ada tuh, biasa aja dalam 3 bulan terakhir, berarti no decrease, tidak ada penurunan asupan makan, berarti dinilai 2. Gitu ya. Pertanyaan yang B, apakah ada penurunan berat badan selama 3 bulan terakhir? Gitu ya. Oh, ada, gitu ya. Oh, tidak ada. Oh, ada dari lebih dari 3 kilo. Oh, ada paling hanya 1 sampai 3 kilo. Ya. Oh, enggak ada.
Oh, nggak tahu. Nah, ini nggak tahu. Oh, saya nggak pernah nimbang, Bang. Nggak tahu. Apalagi lansia ya, nggak memperhatikan berat badan ya, beda sama kalian. Kalian kan 2 hari sekali nimbang. Aduh, saya naik berat badan gitu ya. Kemudian bikin status, hari ini naik berat badan setengah kilo gitu ya. Kalau lansia mah enggak ya, nggak ngurusin ya berat badan saya naik apa turun. Seperti itu, nggak tahu. Berarti jawabannya 1 kalau nggak tahu. Kalau tahu berapa kilonya, kalian bisa pilih ini ya. Kalau ini lebih dari 3 kilo, pilih yang ini. Kalau 1-3 kilo, pilih yang ini. Kalau nggak ada, berarti pilih yang ini. Gitu. Ya. Pertanyaan dari weight loss ini, bisa kalian tanyakan, Bu, Pak, gitu ya. Apakah ada penurunan berat badan selama 3 bulan terakhir? Kalau jawabannya nggak tahu Mbak, nggak pernah nimbang gitu ya. Jangan langsung diberi nilai 1, doesn't know, nggak tahu. Tapi kalian bisa tanyakan lagi, apakah dalam 3 bulan terakhir ini pakaian terasa lebih longgar? Atau mungkin sabuk atau celana ya terasa lebih longgar, baju-baju terasa lebih longgar. Ada enggak? Kalau ada berarti pasti akan ada penurunan berat badan walaupun dia nggak tahu karena nggak nimbang. Nanti bisa diperkirakan saja apakah masuk di kriteria 0 atau di kriteria 2 gitu. Kemudian kalian bisa tanyakan ke lingkungan sekitar lansia. Misal lansia itu kan biasanya orang tua ya, bisa kalian tanya ke anaknya yang menjaga atau yang serumah. Bapak, Ibu, apakah Ibu ini terlihat lebih kurus misal dalam 3 bulan terakhir atau ada perubahan berat badan gitu. Ditanyakan secara visual. Kalau ada, berarti kalian nanti bisa perkirakan masuk di 0 atau masuk di 2. Seperti itu ya. Jadi jangan ketika nggak tahu langsung, oke, pasrah deh, doesn't know gitu ya. Gitu ya, kita masih tetap bisa berusaha. Oke, kemudian mobility. Apakah dia hanya terikat pada tempat tidur atau kasur? Maksudnya terikat itu bukan diikat ya nak ya. Maksudnya dia itu hanya tiduran aja, kemudian duduk, kemudian hanya di kursi saja, nggak bisa jalan-jalan, apalagi kayak kalian ya, setiap Sabtu Minggu jalan-jalan lah kemana gitu ya, nyari konten gitu ya. Enggak kayak gitu ya. Jadi ini lansia itu biasanya hanya yang tirah baring saja gitu ya, itu diberi nilai 0. Kalau dia bisa pergi agak jauh dari tempat tidur, tapi tidak keluar rumah, artinya dia hanya di rumah saja gitu ya, hanya di rumah saja, kemudian mungkin pergi ke dapur bisa, pergi ke kamar mandi sendiri bisa, berarti beri 1. Tapi kalau dia bisa jalan-jalan kayak kamu, ya, bisa nge-mall, bisa piknik gitu ya, keluar rumah, ya berarti beri nilai 2. Artinya begitu. Kemudian yang D, has suffered psychological stress or acute disease in past 3 months. Artinya apakah ada gangguan secara psikologi? Tapi nanti kalau bertanya pada pasien atau bertanya pada lingkungan, ini kan nanti kamu punya tugas ya dari Bu Fitria untuk menilai MNA pada lansia di sekitarmu ya. Tanyanya jangan begini, Bapak atau Ibu, apakah stres dalam 3 bulan terakhir? Gitu. Jangan begitu tanyanya. Kamu tidak akan mendapatkan jawaban, malah diusir nanti ya. Ya, oke ya. Bertanyanya agak diperhalus. Misal, Ibu, apakah Ibu mengalami misal ada problem gitu ya, problem pada diri Ibu secara psikologi. Nah, gitu. Apakah ada problem misalnya apa sih, Mbak? Secara psikologi? Ya mungkin Ibu ada tekanan begitu, atau ada rasa cemas atau ada rasa takut begitu ya. Secara psikologi ada nggak Bu yang dirasakan? Nah begitu ya, jangan nanya, Bu ada psychological stress nggak? Artinya apa? Ibu mengalami stres nggak secara psikologi? Jangan gitu ya nak ya. Jadi agak diperhalus ya. Selain secara psikologi, kalian juga bisa bertanya apakah memiliki riwayat penyakit yang akut. Misalnya apa? Ya misalnya dia punya penyakit apa DM, punya penyakit apa gitu ya. Apa penyakitnya? Kalau iya berarti ini, kalau tidak berarti 2. Gitu ya. Kemudian neuropsychological problems, artinya apakah dia sering lupa atau tidak. Gitu ya. Jadi nanti kalau tanya apakah Ibu memiliki neuropsychological problem, jangan begitu, dia nggak tahu artinya ya. Bu,
akhir-akhir ini mungkin ibu mengalami nggak sering lupa atau mungkin sering tidak bisa mengingat sesuatu seperti itu ya. Artinya apa? Karena lansia itu kan ada kecenderungan untuk mudah lupa gitu ya. Tadi sudah makan apa belum dicek kadang lupa gitu. Kalau memang itu kondisi demensianya sudah cukup parah gitu ya. Nanti kalian bisa lihat, bisa pilih ini 1, 0 atau 2. Nah, yang terakhir yang perlu kalian ini. Ini kok di sini ya? Saya deh. Yang terakhir adalah berat badan ideal, ya. Berat badan BMI ya, BMI-nya berapa? Nanti kalian bisa hitung berat badannya dan tinggi badannya, kemudian dihitung BMI-nya, kemudian dikategorikan di sini. Apakah 0, 1, 2, 3. Kemudian total skornya ditambahkan mulai dari A sampai F, kemudian dicentang di sini. Dia masuknya di berapa? Ketika dia memiliki total poin 12 sampai 14, artinya dia status gizinya baik. 8 sampai 11 artinya risk of malnourished, artinya dia memiliki resiko malnutrisi. Kemudian 0 sampai 7 poin berarti dia sudah malnutrisi. Seperti itu. Itu adalah nutritional assessment. Nah, ini perlu saya tambahkan sedikit ya. Untuk yang mini nutritional assessment yang short ya, pertanyaan F itu ada 2D. Nih, bisa dilihat di sini ya. Kalau ini khusus untuk yang short ya. Pertanyaan F itu ada 2. F1 itu adalah pertanyaan IMT. Tadi seperti yang tadi ya, IMT-nya berapa? Gitu. Namun jika lansia ini tidak bisa berdiri dan tidak bisa diukur berat badan dan tinggi badannya secara langsung, kalian bisa mengganti F1 ini dengan F2, yaitu kalian ukur lingkar betisnya. Jadi F1 nggak usah diisi, kosong. Kalian lompat pertanyaan, mengganti pertanyaan F1 dengan pertanyaan F2. Ya. Lingkar betisnya diukur. Bagaimana cara mengukur lingkar betis? Kalian pakai kaki sebelah kiri, kemudian kalian ukur lingkar betis yang terlebar. Betis itu di bawah lutut ya nak ya. Di bawah lutut diukur lingkar yang paling lebar. Ya, menggunakan metlin. Berapa? Ya, kalau dia kurang dari 31 berarti nilainya 0, kalau dia lebih dari 31 nilainya 3. Ini pertanyaan F2 adalah untuk menggantikan F1 ya, untuk menggantikan F1 jika dia tidak bisa diukur BB dan TB-nya untuk menghitung IMT. Namun jika dia bisa dihitung BB TB-nya, maka pertanyaan F2 nggak usah diisi. Jadi hanya F1 saja ya. Kemudian dari situ di totalnya berapa, ya baru kemudian dimasukkan skornya, kategorinya masuk yang mana. Seperti itu ya. Kemudian kalau mau yang lebih komprehensif, kalian bisa menggunakan mini nutritional assessment yang long, yang banyak sampai pertanyaan R tadi. Ya, seperti itu. Itu adalah cara menghitung status gizi, metode penilaian status gizi untuk lansia. Jadi sekarang sudah tahu ya, lansia tidak bisa menggunakan IMT. Karena alasannya tadi, yang pertama adalah pembungkukan tulang belakang sehingga TB tidak bisa digunakan secara akurat. Kemudian ada perubahan komposisi tubuh ya, yaitu lemaknya menjadi lebih banyak, ototnya menjadi menyusut sehingga BB tidak bisa digunakan. Kemudian yang ketiga ada kondisi fisiologis tubuhnya terkait dengan asupan makan, appetite-nya turun, ya, indera pengecapan menurun, kemampuan mengunyah menurun, sehingga harus ada asesmen lain selain dari BB dan TB, sehingga kita gunakan yang namanya MNA, Mini Nutritional Assessment. Seperti itu. Ada yang mau bertanya? Ibu, saya mau nanya. Silahkan. Untuk yang hitung BBI buat yang bayi misalnya, tadi kan kalau nggak salah kan hitungnya kan umurnya dalam bulan ditambah bulan dibagi 2. Misal kalau di soal itu diketahui umurnya itu misal
2 bulan 20 hari itu ya tetap yang diambil itu 2 bulan atau harinya ikut atau pakai sistem pendekatan gitu Bu. Oke, kemarin diajarin Bu Zana nggak cara menghitung umur? Nggak ya, belum ya? Ini perlu diketahui sama ahli gizi ya. Cara menghitung umur adalah pembulatan dari separuh ke atas. Misal, tadi yang ditanyakan misal umurnya adalah 2 bulan 20 hari. 2 bulan 20 hari, berarti kan sudah lebih dari 2 bulan setengah. Karena setengahnya adalah 15 hari, ya kan? 15 hari. Berarti kalau 20 hari dia ngikutnya ke atas. Artinya dia dibulatkan ke atas jadinya 3 bulan. Ya. Kalau seandainya dia 2 bulan 10 hari, berarti dia dibulatinya ke bawah karena belum dari separuh. Separuhnya kan 15 hari ya. Jadi masih ikut 2 bulan. Ya. Kalau dia 2 bulan 15 hari, Bu, ayo kowe, pas setengah. Saya masuk yang mana nih? Masuknya naik ke atas karena besok itu sudah 3 bulan, sudah 16 hari. Ya, jadi ikutnya yang 3 bulan. Begitu juga dengan tahun, ya, pada usia yang tadi 1 sampai 6 bulan berat badan ideal kan sudah pakai tahun ya, umur dalam tahun ya. Nah, tahun juga begitu. Jika usianya adalah 7 tahun 3 bulan, berarti dia menghitungnya pakai yang 7 tahun apa 8 tahun. Kalau 3 bulan berarti ngitungnya pakai yang mana, Dek? Naik apa turun? Turun, karena belum setengah tahun atau 6 bulan gitu. Kalau pas Bu 6 bulan ya berarti ikutnya naik ke atas. Ya gitu cara menghitung umus ya. Umus umur. Sama-sama. Ada yang lain? Sampai maghrib nih. Sudah tidak ada pertanyaan? Ya, mata kuliah hari ini, materi hari ini sebagai pembekalan atau membekali kalian di mata kuliah praktikum ya. Sepertinya nanti akan ada praktik dari Bu Fitria untuk kalian mengukur IMT, berat badan, tinggi badan pada dewasa awal dan dewasa akhir, kemudian diukur IMT-nya. Kemudian kalian juga harus mencari 2 sampel lansia untuk kalian ukur MNA-nya. Nah, untuk yang MNA kalian nanti pakai yang MNA short saja. Ya, yang short, ya, yang pendek aja. Kemudian nanti kalian kategorikan lansia ini itu masuknya di kategori yang apa. Kemudian sampel yang kedua masuk kategori yang apa. Seperti itu. Ya, kemudian untuk yang sampel kan nanti kalian disuruh mencari 3 kelompok umur deh. 2 orang sampel untuk di kelompok umur dewasa muda di bawah 40 tahun ya. Kemudian 2 orang di dewasa akhir dan 2 orang lansia. Kalian harus mencari itu di lingkungan sekitar rumah. Dewasa muda, dewasa akhir, dan lansia. Untuk yang dewasa muda dan dewasa akhir nanti disuruh mencari IMT dan lingkar pinggangnya. Mengukur BBTB untuk ketemu IMT dan diukur lingkar pinggangnya. Seperti itu. Nah, nanti bisa kalian simpulkan antara usia yang dewasa muda dengan dewasa akhir itu secara status gizi itu lebih tinggi yang mana? Secara teori, dewasa akhir atau di atas usia 40 tahun, kecenderungan obesitasnya lebih tinggi. Pada umumnya, lingkar perutnya akan lebih tinggi dibandingkan kelompok umur yang dewasa muda. Kenapa? Karena memang secara fisiologis, tubuh kita akan menimbun lemak mulai usia 40 tahun. Itu secara teori. Realnya, di usia 35 tahun, itu kamu akan menggemuk dengan sendirinya. Kalau nggak percaya, nanti kalian reuni 20 tahun lagi. Ya, lulus gitu ya, reuni 20 tahun lagi ketemu, pasti yang dulu kurus itu akan menjadi sak beras. Sak beras itu kan bentuknya begini ya, gitu ya. Artinya apa? Kamu akan menimbun lemak-lemak di dalam tubuhmu karena secara fisiologis memang begitu. Nah, praktik ini akan memberikan gambaran kepada kalian, oh ternyata kalau yang dewasa muda itu memang agak lebih kurus
status gizinya agak lebih rendah dibandingkan yang dewasa akhir. Seperti itu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama Bu Fitri ya. Yang pasti ini saya jelaskan bahwa kalian akan diminta untuk membandingkan status gizi antara dewasa muda dengan dewasa akhir. Seperti itu ya, Dek ya. Tuh, ada lagi pertanyaan? Sebelum saya akhiri. Ibu, izin bertanya Ibu. Ini untuk presensinya gimana ya Bu? Untuk presensi. Biasanya untuk presensi itu saya minta untuk, oke, gini aja. Presensi ya. Nanti saya berikan satu studi kasus. Bisa kalian buat. Kemudian nanti kalian upload di e-learning. Ya, maksimal besok, nggak apa-apa, nggak usah kesusu ya. Maksimal besok kalian upload. Jadi, uploadan itu beserta foto selfie. Kalian bisa crop foto kalian ini, saat ini saya ikut ya, di crop ya nak ya, di crop. Nanti sama kasusnya di-upload di e-learning ya sebagai presensinya. Oke, nanti saya beri assignment-nya di e-learning. Ya, silakan mengupload wajah masing-masing dulu, kalian nge-crop dulu. Ini Ibu saya hadir dulu gitu ya. Silakan. Oke. Nanti kalian uploadkan. Atau mungkin studi kasusnya nggak usah ya, karena studi kasusnya itu sudah ikut di praktikum. Saya takut membebani kalian. Oke, di crop aja, nggak usah pakai studi kasus, di crop. Setelah ini akan saya berikan assignment di e-learning kalian, ya, untuk nanti menjadi absensi kalian. Oke, sudah, gitu aja ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Bu. Saya minta PPT-nya saja Bu. Udah maghrib Bu, please. Ya, saya